Ya, terkadang orang-orang yang mau membantu atau nggak mau campur tangan dengan adanya masalah itu dicap sebagai orang yang mau menjadi pahlawan tapi kesiangan. Halo Thinkers, welcome to White Space. Bersama saya Hana Anwar dan kali ini saya ditemani, boleh perkenalkan kamu? Ya, perkenalkan nama saya Michael Wisnuromo, saya adalah salah satu siswa dari SMA Kristen Gloria 2. Oke, jadi topik kali ini kita membahas tentang bullying dan kesehatan mental. Di sekitar Michael pernah terjadi tindak bullying nggak sih? Ya, pasti. Ya, dalam kehidupannya Mike sering sekali ditemukan teman-teman dan juga beberapa relasi dari Mike yang ya mengalami bullying ini, mau secara bullying secara langsung ataupun secara cyberbullying lewat internet. Sering sekali terjadi. Oke, waktu terjadi bullying itu kamu lebih memilih jadi bystander doang atau melakukan intervensi langsung? Sebenarnya tergantung dari kondisi yang dialami dari sana sih. Kalau misal memang membutuhkan untuk melakukan intervensi, maka saya akan lakukan intervensi itu. Tapi sebenarnya saya lebih memilih untuk menjadi bystanding sih. Karena menurut saya, kalau saya melakukan aksi di waktu yang nggak tepat, takutnya malah permasalahan itu semakin lama akan semakin membesar dan malah akhirnya bukannya berakhir malah lebih parah lagi ke depannya. Dan ya takutnya juga ya terkadang orang-orang yang mau membantu atau nggak mau campur tangan dengan adanya masalah itu dicap sebagai orang yang mau menjadi pahlawan tapi kesiangan. Jadi kayak cuman mau keren-kerenan aja, oh mau membela si ini. Tapi sebenarnya ya di kesannya nggak enak gitu oleh publik. Iya, itu alasannya kenapa banyak orang yang jadi bystander ya, karena mereka takut sama konsekuensinya waktu mereka nolong si korban itu. Iya, heeh. Karena ya sebenarnya kalau kita mau jadi pahlawan pun ujung-ujungnya kita juga terkena dampaknya sih. Kita pasti ada banyak tanggapan-tanggapan yang negatif dan itu pun tidak nyaman untuk dilakukan. Jadi lebih baik untuk menjadi best standing aja kayaknya itu adalah pilihan yang lebih tepat. Kalau menurut aku sih harus lihat kapasitas diri dulu. Kalau menurut kapasitas diri aku nggak bisa bantu si orang itu, aku akan reach out orang yang kapasitasnya lebih memadai kayak Hmm. satpam, guru, psikolog gitu. Tapi kalau misalnya kapasitas diri aku rasa cukup, ya aku akan melakukan intervensi langsung gitu. Iya sih. Ya sepertinya eh, pe- pemikiran seperti itu kayaknya lebih tepat deh daripada menjadi best standing yang lebih pasif kisarannya seperti itu. Tapi kalau misalnya ini korban bullyingnya itu temen Michael, terus satunya itu bukan siapa-siapanya Michael. Nah, koneksi Michael dengan korbannya itu mempengaruhi pilihan Michael untuk jadi bystander atau enggak sih? Iya, udah pasti sih. Karena terkadang kalau melihat teman saya yang dibully, jujur saya tidak tega untuk membiarkan dia dibiarkan begitu saja untuk dibully oleh orang lain. Dan ya saya berusaha untuk mengambil ya action ataupun intervensi. Tapi ya lihat dari kondisi terlebih dahulu. Ya seperti yang tadi yang saya sudah katakan, em, kalau memang memungkinkan untuk menjadi base standing, lebih baik jadi base standing aja dulu, karena takutnya nanti pada akhirnya kita malah membuat masalah itu semakin besar lagi dan juga kesannya kita ini mau menjadi pahlawan kesiangan di situ nggak nyaman banget dan bukannya kita malah membantu mereka, malah kita ikut campur dan ya konfliknya bisa lebih tambah parah lagi dan itu adalah hal yang Mike tidak mau lakuin karena itu merugikan dan lebih parah lagi itu tidak nyaman rasanya. Kejadian bullying di sekitar Michael itu terjadinya di jenjang pendidikan mana sih? Biasanya yang sering terjadi kayak di SD atau SMP atau SMA. Kalau aku pribadi lebih sering terjadi tuh SD SMA. Iya, heeh. Ya, Mike, kalau melihat dari banyaknya kasus-kasus bullying itu yang Mike juga alami sih. Itu waktu SMP sih. Waktu masa peralihan dari SD ke SMP di mana kita mulai pubertas. Jadi Iya. pada akhirnya emosi kita ini ya ya mulai labil segala macam dan pada akhirnya kita tuh mau mencari perhatian ke orang lain dengan kita melakukan tindakan bullying bullying itu. Jadi menurut Michael kenapa sih maraknya kasus bullying itu ada di SD sampai SMP itu karena itu Ya, karena heeh. peran orang tua juga ada nggak sih? Oh ya, pasti. Karena menurut saya pendidikan orang tua itu sangat penting bagi anak-anaknya, terutama dalam, eee,
pemberian pembelajaran mengenai cara bersosialisasi, cara berkomunikasi dengan orang-orang lain, dan yang pastinya peran orang tua dalam memberikan perhatian yang cukup bagi anak-anak itu sangat penting. Ngomong-ngomong soal peran orang tua pada bullying ini, kan beberapa orang tua ada yang pola pikirnya kayak bullying itu wajar kok di masa-masa muda ini, atau bullying itu bisa memperkuat mental si anak, kayak Ya. gitu. Menurut Michael itu termasuk miskonsepsi atau emang bener kayak gitu adanya? Ya sebenarnya kalau untuk masalah ini sih eh, dilihat dari cara orang tua mendidik anak tersebut sih. Kalau memang orang tuanya memang mendidik anaknya dengan cara yang lumayan kasar, maka Orang tua yang keras cara gitu ya? yang keras, yang strict, maka ya anaknya bisa saja dibiarin dibully sama temannya. Karena menurut sudut pandang mereka, kalau mereka dibully itu pada akhirnya bisa membentuk karakter anak itu menjadi lebih kuat dan tidak mau ditindas. Jadi dengan itu membuat mereka ya mau berubah untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih percaya diri lagi. Jadi menurut Michael itu kayak 50-50 gitu ya? Bisa jadi miskonsepsi, bisa jadi bener adanya kayak gitu, Iya, tergantung orang tuanya? iya, Oke. Ngomongin soal kelabilan anak remaja, yang mana anak remaja ini menghabiskan sebagian waktunya di dunia maya kan. Eee, Mike pernah denger nggak sih istilah cancel culture iya. yang lagi marak banget di Twitter? Iya, heeh, betul. Akhir-akhir ini cancel culture ini sering sekali diungkit di publik, terutama di media sosial yang beredar dengan informasi-informasi tertentu begini. Cancel culture ini sendiri itu sebuah bentuk ostrakisme modern di mana suatu orang atau publik figur itu dia dikeluarkan dari lingkup sosial Ya, berupa dan penolakan gitu ya. iya berupa penolakan, dia di-cancel kayak Iya, orang-orang membatalkan dukungan dari satu orang itu karena dia melanggar melanggar suatu suatu. norma atau melakukan suatu kesalahan. Iya, heeh. Sebenarnya cancel culture ini udah dari dulu nggak sih? Iya, dari dulu sudah ada sih sebenarnya. Cuman Iya. mungkin akhir-akhir ini Iya, baru. cuma di akhir 2010-an itu udah punya nama cancel Iya, culture. cancel culture. Eee, Contoh-contoh cancel culture yang pernah Mike lihat deh. Kayak misalnya Ya kalau untuk itu sih yang terakhir Mike dengar itu yang ini sih. Waktu kapan lalu yang ada artis Korea yang pemeran Korean drama itu yang terkena skandal yang pada akhirnya orang-orang itu menjadi hilang respect dengan dia hingga pada akhirnya serial-serial drama lainnya itu dibatalkan oleh pemain itu, jadi pada akhirnya pemain itu tidak bisa ambil alih lagi, tidak bisa ambil part untuk melakukan drama-drama itu lagi pada Korean drama selanjutnya. Pada akhirnya ya banyak publik yang tidak suka dengan dia, banyak publik yang pada akhirnya tidak respect sama dia dan pada akhirnya udah hilang dari dunia Korean drama. cancel culture ini emang tujuannya itu untuk call out for justice emang, untuk korban-korban yang tertindas, yang Iya. kaum-kaum minoritas yang suaranya nggak didengarkan. Mhm, Emang tujuannya awalnya begitu, kayak misalnya contoh yang pernah aku lihat tuh, "Jangan nonton film X, soalnya produsernya kena melakukan skandal. skandal," Iya, gitu. bener. Atau dulu namanya tuh, call out culture, kalau pernah tahu dulu ada hashtag #MeToo, itu ngajak para korban untuk speak out di Twitter, di sosial media, untuk cerita pengalaman mereka yang kena pelecehan seksual, biar pelakunya kena Iya, di-up hukuman gitu ya. kena hukuman yang setimpal, kayak dapat sanksi sosial, terus Bisa. sanksi hukum juga yang setimpal. Mhm, mhm. Nah, dari fungsi utamanya nih, makin lama kan makin jadi pergeseran makna, cancel culture jadi ajang cyberbullying yang denormalisasi Iya, kan makin heeh. lama Ya kan. makin lama. Cuma gara-gara misalnya nih si netizen nggak suka sama si publik figur ini, dia cari-cari kesalahannya, walaupun nggak ada kesalahan besar juga, Iya, cari-cari aja ya karena bisa jadi kena difitnah. iri juga, Bisa jadi difitnah segala macam. Contohnya salah satu idol Korea itu ya, temennya iri, terus dia bikin fitnah. Oh. Dan dampaknya juga nggak main-main juga ya. Iya, heeh. Karirnya hancur, terus dia nggak pernah muncul lagi. Iya, heeh. Ya jujur cancel culture ini memang ya
adalah tindakan yang sebenarnya ya patut untuk dilakukan bagi pelaku-pelaku yang sebenarnya ya melakukan hal-hal tindakan yang seperti itu. Ya pastinya mereka pantas untuk dapatkan ya terkena sanksi sosial berupa ya eh, mereka dikucilkan secara publik dan mereka tidak diterima secara publik dan juga pastinya ya kena sanksi hukuman secara resmi juga. Itu juga pastinya ya pantas untuk mereka dapatkan. Cuman eh ya sebenarnya tindakan itu betul, cuman eh, kan terkadang namanya juga sebagai manusia kan kita pernah melakukan suatu kesalahan dan terkadang suatu kesalahan itu ya bisa jadi terjadi di luar sadar kita. Tapi kalau cancel culturing ini pada akhirnya bisa membuat karir sampai hancur, terus nama baik jelek segala macam, ya itu sangat merugikan bagi kita banget sih sebenarnya. Meskipun memang itu adalah ya Mmm, hukuman yang memang pantas untuk didapatkan oleh pelaku-pelaku dan ya para korban juga perlu speak up, perlu dibela segala macam. Cuman ya ada sisi kasihan juga sih sebenarnya kepada pelakunya karena terkena sanksi sosial, karena sanksi sosial sendiri itu sudah kena pressure udah banyak. Wah, pressure-nya Belum lagi kena, hukuman penjara atau hukuman ya ataupun sampai bunuh diri oleh pemerintah itu kan lebih kena keras lagi gitu. sisi negatifnya juga walaupun si para netizen ini merasa perlu mencari keadilan buat para korban, itu jelek juga nggak sih kalau kita jadi kebiasaan Iya sih, kasih komentar negatif, iya. ngajak orang lain untuk nge-hate seseorang, atau bahkan boikot massal. Mhm. Heeh. Ya itu sangat ini sih, karena sekarang kekuatan networking, kekuatan sosial media itu sangat berbahaya. Karena sekarang itu dunia internet, dunia informasi itu tersebar secara luas itu secara cepat. Kita nge-send satu fitnahan atau suatu ya tindakan yang tidak terpuji, orang lain bisa lihat, pada akhirnya disebarkan ke orang-orang lain, pada akhirnya semua orang bisa tahu mengenai suatu tindakan tersebut. Ya sebenarnya ada sisi positifnya sih dari hal ini. Dengan ini kalau misalnya emang ada orang yang sebagai korban yang mau speak up, banyak orang-orang yang netizen-netizen itu bisa membantu dan pada akhirnya ya pelakunya bisa ketarik, bisa di-follow up segala macam dan ya bisa ketangkep dan ya bisa terkena hukuman-hukuman yang pantas tersebut seperti cancel culture dan segala macamnya. Tapi ya benarnya ada sisi negatifnya sih dari dunia networking sekarang karena sekarang itu sangat berbahaya banget. Kita melakukan satu tindakan fatal saja itu bisa diungkit oleh banyak orang, pada akhirnya orang-orang tahu aib yang kita pernah lakukan atau yang kita punya, pada akhirnya itu Yes. bisa ya menjerumuskan nama baik kita segala macam. Dan ya bahaya. Tenar, suatu publik figur makin terancam Iya, makin posisinya. terancam. Mhm. Makin, apa sih istilahnya, fragile, Iya, lebih heeh. rawan kena cancel culture. Heeh, karena ya mereka kan dilihat sama publik. Mereka tindakan-tindakan mereka tuh dicek masing-masing gitu. Kalau ada salah satu hal dari mereka yang ya melakukan suatu kesalahan konyol apapun itu pada akhirnya dipublikasikan kepada publik dan itu pada akhirnya bisa merusak nama baiknya dia. Cuman ya sebenarnya Eee, ini juga berbahaya sih dunia networking ini karena bisa jadi kita terkena tuduhan-tuduhan palsu ataupun seperti fitnahan-fitnahan yang sebenarnya Yes, itu kita tidak yang aku lakuin. sebutkan tadi ya, Mhm, contohnya yang si kita Adele tidak Korea lakuin. tadi. Heeh, Terus yang seperti yang kita tahu ya, bullying itu pasti punya efek ke kesehatan mental, pasti. apalagi korbannya. Mhm, Tapi, orang-orang tuh kurang aware sama kesehatan mental si pembulinya malah. mhm mhm. Karena mereka udah dicap sebagai si penjahat duluan, si pelaku Iya, kesalahan itu. mhm. Menurut Michael, apa, opiniku nih bener nggak sih, kalau pembuli itu emang harus kita harus aware sama kesehatan mentalnya pembuli? Iya, sebenarnya memang terdengar memang agak nggak nyaman sih sebenarnya kan Iya. ya namanya juga pembuli sebagai pelaku kan ya Dia dia yang iya, menyebabkan heeh. si korbannya Iya. punya masalah Masalah kesehatan kesehatan mental, mental. kok kenapa kita harus aware sama si Iya, pembuli heeh, gitu kok kan? kita peduli gitu sama orang yang seperti itu. Tapi sebenarnya ya betul sih, kita juga harus peduli dengan ya kesehatan mental yang dialami oleh pelaku ini. Karena ya kita harus tahu dulu nih kenapa pelaku ini mau melakukan tindakan bullying. Kan pastinya karena dia dari dulunya tuh sudah ada kesehatan mental yang terganggu, yang mental-mentalnya itu yang enggak aman. Jadi pada akhirnya dia ya mau mencari satu cara untuk pada akhirnya bisa menunjukkan kalau dia tuh kayak worth, kalau dia tuh diakui segala macam gitu. Harus cari tahu
cari tahu background factors-nya juga Iya, ya. background Contoh kayak factor-nya. misalnya si anak ada kekerasan di rumah Mhm, gitu. mhm. Ya rata-rata ke ya itu sih, lebih ngarah-ngarah yang tadi yang ke lingkungan sosialnya yang dialami oleh pelaku itu, ataupun ya keluarganya yang pada akhirnya mendidik dia itu tidak terlalu, sesuai, sehingga pada akhirnya dia tuh kekurangan perhatian segala macam, kekurangan suatu ya, eee, praise dan juga apresiasi yang pada akhirnya membuat dia tuh dikucilkan dan merasa kalau dia itu tidak dianggap gitu, dia tidak kayak kurang diapresiasikan gitu. Seperti yang kita tahu, mmm, mayoritas kasus bullying itu dari sekolah nggak sih? Mhm. Iya betul. Jadi sebagai langkah preventifnya, sekolah-sekolah itu mau mengimplementasikan program-program anti bullying. Menurut Michael itu efektif nggak sih? Mmm, Atau setuju. ada masukan atau harapan dari Michael ke depannya untuk menutup white space kali ini? Oke. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang program-program sekolah untuk memberantas, eee, masalah bullying ini itu merupakan hal yang apa ya, itu lelucon sih sebenarnya. Karena ya namanya anak-anak juga, dibuat seperti program-program seperti itu tidak akan membantu anak-anak secara pasti sih. Ya mungkin bisa membuat mereka punya wawasan saja, tapi untuk secara perlakuan, untuk secara tindakan mereka tidak akan apa Berarti itu. konseling itu nggak ampuh gitu menurut Mas? Ya, bisa dibilang ya ada ampuhnya dikit sih. Untuk beberapa pribadi-pribadi yang memang mau mendengar, yang memang mau Yang mau belajar, berkembang. yang mau berkembang. Tapi kalau untuk orang-orang di sana yang bandel, yang biarin, yang gak terlalu ngurus, yang gak terlalu peduliin sama hal seperti itu ya, pada akhirnya mereka malah melunjak, malah melakukan hal yang lebih parah lagi itu. Ya mungkin atas sarannya Mike, karena menurut saya pembentukan karakter dari pribadi itu ada hubungan sama keluarga. Pada akhirnya, keluarga ini harus menjalankan peran itu dengan baik. Jadi, orang tua memang harus take in charge karena mereka itu adalah lembaga pendidikan yang utama bagi mereka dan mereka itu terbentuk karena keluarganya. Karena kan ya namanya juga anak itu tidak akan Eee, hidupnya itu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan keluarga yang dia tempat tinggali gitu kan ya. Jadi ya keluarga harus, ambil alih itu sih. Selain keluarga, apakah perlu ada lembaga-lembaga lain yang harus dibentuk buat mengatasi bullying yang sering terjadi di kehidupan sosial ini? Ya sebenarnya kalau memang pemerintah mau membuat suatu program untuk seperti, pemberantasan bullying pada sekolah-sekolah, itu juga memungkinkan sih sebenarnya supaya pada akhirnya, anak-anak itu lebih aware lagi dan, orang-orang yang menjadi, eee korban dari bullying ini pada akhirnya ada yang bisa, membantu mereka, yang pada akhirnya menjadi pihak pembela bagi mereka. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Thank you udah meluangkan waktunya buat Ya. berbagi insight buat Thinkers. And thank you Thinkers sudah melihat White Space kali ini. See you on next White Space.